Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Suwardi dengan NPM 11188104002. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai analisis dan perancangan sistem informasi manajemen temuan di PT Indosis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan dan batasan masalah, metode penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan akan menjelaskan beberapa tentang bab inception. Yang kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Andri Rizky Aprijal dengan NPM 11181040008 yang akan menjelaskan tentang bab inception. Kemudian dilanjutkan oleh Ramdan Fahru Roji dengan NPM 11181040001 yang akan membahas tentang bab inception juga. Kemudian untuk bab elaboration akan dijelaskan oleh Muhammad Rosid dengan NPM 11181040007 dan kemudian dilanjutkan oleh Surgani dengan NPM 11181030017. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pendahuluan. Pertama-tama yaitu latar belakang. Di sini sistem informasi merupakan salah satu hal terpenting dalam suatu perusahaan. Dengan adanya sistem informasi, maka organisasi atau perusahaan dapat menjamin kualitas informasi yang disajikan dan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi tersebut. Sehingga seiring perkembangan teknologi, maka kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, dan akurat sangat diperlukan. Karena itu, keberadaan sistem informasi sudah menjadi kebutuhan bagi perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya. PT Indosis adalah salah satu pionir perusahaan konsultan keamanan teknologi informasi di Indonesia, di mana security atau keamanan adalah hal yang terdengar asing saat itu. Selama 5 tahun ini, awal perjalanan berdiri, fokus terletak pada keamanan infrastruktur. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka masalah keamanan ternyata tidak hanya terjadi pada sektor infrastruktur. Keamanan aplikasi, kebijakan dan prosedur, penanganan insiden, dan juga performance adalah area baru di mana keamanan dituntut untuk turut serta hadir tanpa terkecuali. Hingga saat ini, fokus tetap pada masalah keamanan teknologi informasi yang terus berkembang, khususnya di Indonesia. Indosis percaya bahwa setiap era teknologi akan memiliki karakteristik yang unik, begitu juga dengan aspek keamanan. Sistem Informasi Manajemen Temuan atau SIMT di PT Indosis adalah sistem informasi yang bertujuan untuk menyimpan dan mengelola data hasil temuan yang didapat dari hasil pengujian oleh pentester. Sistem informasi ini diterapkan dalam upaya mempermudah dokumenter dalam proses pembuatan laporan serta membantu pentester ketika melakukan analisis dan membuat rekomendasi hasil temuan pekerjaan dari penetration testing. Hasil dari sistem informasi ini adalah berupa informasi yang di dalamnya berisi tentang hasil pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pentester. Hasil tersebut berupa nama temuan, dampak dari temuan, nilai resiko temuan, serta sampai analisis dan cara mitigasi hasil temuan tersebut. Selanjutnya, identifikasi masalah. Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah belum efektif dan efisiennya pengolahan data dari hasil temuan pentester di PT Indosis. Yang kedua, lamanya proses pengolahan data hasil temuan pentester secara manual menggunakan Microsoft Excel. Dan yang ketiga yaitu penggunaan sistem pengelolaan data secara manual dapat menimbulkan banyak kesulitan dalam pencarian data dan pembuatan laporan. Selanjutnya yaitu rumusan dan batasan masalah. Yang pertama adalah mengingat besarnya ruang lingkup permasalahan, maka akan diberikan batasan-batasan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi SIMT hanya diperuntukkan untuk pentester, dokumenter, dan quality assurance di PT Indosis. Yang kedua, aplikasi SIMT dapat mengelola data hasil temuan pentester. Dan yang ketiga adalah aplikasi SIMT dapat menampilkan informasi temuan hasil pentester yang dibutuhkan dalam proses pembuatan laporan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian dilakukan dengan merujuk pada metode Object Oriented Analysis and Design, yaitu OOAD.
dengan mengikuti tahapan Framework Rational Unified Process atau RUP dan bahasa pemodelan Unified Modeling Language atau UML. Metode RUP terdiri dari 4 tahapan, yaitu Inception atau permulaan, yang kedua adalah Elaboration atau perluasan atau perancangan, dan yang ketiga adalah Construction atau konstruksi, dan yang keempat adalah Transition atau transisi. Tahap proses metode RUP yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Inception. Tahapan ini dimulai dengan gambaran berupa studi pendahuluan dan pengumpulan data temuan yang telah didapat oleh pentester. Setelah ini, dilakukan analisis terhadap kebutuhan sistem, yaitu yang diinginkan dan diperlukan oleh pengguna. Data yang akan dijadikan bahan untuk kebutuhan sistem didapat dari hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Yang kedua yaitu tahapannya adalah Elaboration. Pada tahapan ini akan dilakukan perancangan sistem yang terdiri dari perancangan database, arsitektur perangkat lunak, dan perancangan antarmuka dengan menggunakan tools UML. Tahapan ini mengubah kebutuhan perangkat lunak ke desain atau model untuk dapat diterjemahkan ke dalam program selanjutnya. Yang ketiga adalah tahap Construction. Tahap ini mengubah desain sistem ke dalam program perangkat lunak dengan menggunakan konsep OOP atau Object Oriented Programming. Selanjutnya yaitu Transition. Pengujian logika dan fungsional perangkat lunak dilakukan pada tahap ini agar tidak terdapat error yang pada perangkat lunak sehingga sistem dapat berjalan seperti yang diharapkan. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat proyek. Yang pertama adalah tujuan proyek. Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang dicapai oleh kelompok kami dalam laporan ini adalah yang pertama, untuk mempermudah pembuatan laporan akhir proyek. Yang kedua, mempercepat proses pengolahan data hasil temuan. Selanjutnya yaitu manfaat proyek. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama, bagi peneliti adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat kinerja dan produktivitas terhadap proyek. Yang kedua, bagi mahasiswa adalah sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas tentang kinerja dan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya itu bab Inception. Yang pertama adalah definisi lingkup proyek. Tujuan pendefinisian lingkup proyek ini adalah membuat suatu sistem informasi yang nantinya dapat menyimpan dan mengelola data hasil temuan yang didapat dari hasil pengujian atau penetration testing. Sistem informasi ini diterapkan dalam upaya mempermudah dokumenter dalam proses pembuatan laporan serta membantu pentester ketika melakukan analisis dan membuat rekomendasi hasil temuan pekerjaan penetration testing. Hasil dari sistem informasi ini adalah berupa informasi yang di dalamnya berisi tentang hasil pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pentester. Hasil tersebut berupa nama temuan, dampak dari temuan, nilai resiko temuan, serta sampai analisis dan cara mitigasi hasil temuan tersebut. Selanjutnya yaitu pembagian kerja tim. Yang pertama, saya Muhammad Yusuf Suwardi sebagai tim leader. Yang kedua, Andri Rizky Aprijal sebagai analis. Yang ketiga, Ramdan Fahru Roji sebagai desainer. Yang keempat, sebagai programmer ada dua, yaitu yang pertama Muhammad Rosid dan yang kedua adalah Surgani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Rizky Aprijal. Saya akan membahas lanjutan bab Inception yang sebelumnya telah dibahas oleh saudara Muhammad Yusuf. Pembahasan yang akan saya bahas ini adalah penjelasan terkait proses bisnis. Proses bisnis yang akan diimplementasikan di dalam sistem informasi manajemen temuan ini ada dua, yaitu proses bisnis pengolahan raw data dan mapping temuan. Pengolahan raw data ini merupakan proses data hasil temuan dari hasil pekerjaan penetration testing yang dilakukan oleh pentester. Yang kedua, mapping temuan adalah merupakan hasil data hasil temuan yang telah direvisi oleh QA.
Berikutnya adalah definisi model. Definisi model ini digambarkan yaitu pentester dapat menginput hasil temuan, pentester dapat melihat hasil temuan, dokumenter dapat melihat hasil temuan, dokumenter dapat generate draft report, sedangkan quality assurance dapat melihat hasil temuan dan melihat draft report. Berikutnya adalah aktivitas business use case. Pertama, dokumenter memantau kerja pentester. Pentester melakukan pengujian untuk mendapatkan hasil temuan. Setelah mendapatkan hasil temuan, pentester akan menginput hasil temuan tersebut ke aplikasi sistem informasi manajemen temuan dan nantinya akan berbentuk mapping temuan. Setelah itu, mapping temuan tersebut akan di-generate report oleh dokumenter yang nantinya hasilnya itu akan berbentuk draft report. Draft report tersebut nantinya akan direview oleh QA. Apabila draft report tersebut ada revisi, maka akan dikembalikan lagi ke dokumenter untuk diupdate. Apabila draft report tersebut tidak ada revisi, maka akan dilakukan oleh dokumenter dijadikan laporan akhir. Berikutnya adalah tentang business object model. Business object model yang ada pada sistem informasi manajemen temuan ini pada dasarnya ada dua entitas yang berkomunikasi secara langsung dengan para aktor, yaitu entity project dan entity temuan. Berikutnya adalah model use case. Tujuan model use case ini adalah untuk mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi manajemen temuan. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi manajemen temuan dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Berikutnya adalah use case diagram. Use case diagram yang ada pada aplikasi sistem manajemen temuan ini ada 8 use case yang nantinya akan dikelola 3 aktor, di mana pentester dapat melihat project, mencari project, input project, menginput hasil temuan, dan melihat hasil temuan serta mencari hasil temuan. Sedangkan dokumenter di sini dapat melihat project sekaligus mencari project, menginput project, melihat hasil temuan, serta mencari hasil temuan dan generate draft report. Sedangkan QA dapat melihat hasil temuan dan melihat draft report. Berikutnya adalah definisi use case. Definisi use case di sini ada 8 use case. Di antaranya 1 use case input project, di mana proses use case ini dikelola dokumenter yang nantinya dokumenter akan melakukan input nama project yang sedang dikerjakan. Yang kedua adalah melihat project. Use case melihat project ini merupakan proses yang dikelola pentester dan dokumenter, di mana proses tersebut dapat menampilkan list nama project yang sudah terdaftar. Yang ketiga adalah use case mencari project. Use case mencari project merupakan proses yang dikelola oleh pentester dan dokumenter,
di mana proses tersebut dapat melakukan pencarian list nama project yang sudah terdaftar. Yang keempat adalah use case input hasil temuan. Input hasil temuan ini merupakan proses yang dikelola oleh pentester dan dokumenter, di mana proses tersebut dapat melakukan input raw data hasil temuan yang dilakukan oleh pentester. Yang kelima adalah use case melihat hasil temuan. Use case melihat hasil temuan ini merupakan proses yang dikelola oleh pentester dan dokumenter, di mana proses tersebut dapat menampilkan list data hasil temuan yang sudah didaftarkan. Yang keenam adalah use case mencari hasil temuan. Use case mencari hasil temuan ini merupakan proses yang dikelola oleh pentester dan dokumenter, di mana proses tersebut dapat melakukan proses pencarian hasil temuan yang sudah terdaftar. Yang ketujuh adalah proses use case generate report. Use case generate report ini merupakan proses yang dikelola oleh dokumenter, di mana proses tersebut dapat melakukan generate report yang nantinya akan yang hasilnya menjadi draft report. Yang terakhir adalah use case melihat report, di mana use case melihat report ini merupakan proses yang dikelola oleh dokumenter dan QA yang nantinya akan menampilkan hasil generate report. Berikutnya adalah definisi aktor. Aktor yang terlibat di dalam sistem informasi manajemen temuan ini ada 3, yaitu pentester, QA, dan dokumenter. Di mana pentester ini adalah pihak yang melakukan input raw data hasil temuan. Kedua, QA. QA ini adalah pihak yang melakukan review draft dan final report. Yang ketiga adalah dokumenter, di mana pihak yang melakukan input raw data dan generate report. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari pembahasan use case yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Andre. Pertama-tama di sini realisasi use case, yaitu di mana perancangan use case yang telah disebutkan sebelumnya itu bertujuan untuk yang pertama memudahkan dokumenter dan pentester dalam pencarian data hasil temuan. Kedua, memudahkan dokumenter dalam mengolah hasil data dan penyusunan laporan. Dan yang ketiga yaitu memudahkan quality assurance dalam memantau progres pekerjaan yang sedang dilakukan oleh pentester dan dokumenter. Selanjutnya masuk ke pembahasan skenario use case, yaitu use case yang pertama adalah skenario use case input project. Peranan use case ini adalah berfungsi untuk memasukkan nama project yang sedang atau sudah berjalan atau sedang dikerjakan. Kondisi awalnya yaitu dokumenter memasukkan daftar nama project yang sedang atau sudah berjalan. Aksi user di sini adalah dokumenter pertama menginputkan nama project yang akan diinputkan ke dalam sistem. Reaksi sistemnya yaitu menyimpan nama database nama project ke dalam database. Dan kondisi akhirnya adalah nama project tersebut tersimpan ke dalam database. Selanjutnya adalah skenario use case melihat project. Tujuannya yaitu berfungsi untuk menampilkan list nama project atau yang sedang berjalan. Kondisi awalnya terdapat permintaan untuk menampilkan list nama project yang sedang atau sudah berjalan. Aksi usernya yaitu dokumenter dan pentester mengajukan permintaan menampilkan list nama project. Reaksi sistemnya
sistem memproses permintaan tersebut lalu menampilkan list nama proyek mana saja yang sedang atau sudah berjalan. Kondisi akhirnya adalah list nama proyek tersebut akan ditampilkan di sistem, ditampilkan oleh sistem. Selanjutnya adalah skenario use case mencari project. Tujuannya adalah berfungsi untuk melakukan pencarian nama project atau beberapa nama project yang sedang atau sudah berjalan. Kondisi awalnya yaitu terdapat permintaan untuk melakukan pencarian list nama project yang sedang atau sudah berjalan. Aksi usernya yaitu dokumenter dan pentester mengajukan permintaan pencarian list nama project. Reaksi sistemnya yaitu memproses permintaan tersebut untuk mencari nama project sesuai dengan regex-nya. Kondisi akhirnya yaitu menampilkan list nama project yang sedang atau sudah berjalan. Selanjutnya masuk ke skenario use case input hasil temuan. Tujuannya untuk melakukan input data hasil temuan. Kondisi awalnya yaitu terdapat permintaan untuk melakukan input data temuan dari pentester. Aksi usernya yaitu dokumenter melakukan input hasil temuan. Reaksi sistemnya, sistem memproses permintaan tersebut dan menyimpan hasil temuan ke database. Yang kondisi akhirnya yaitu hasil temuan tersimpan di database. Selanjutnya adalah skenario use case melihat hasil temuan. Berfungsi untuk menampilkan data hasil temuan baik berupa satu data maupun list temuan. Kondisi awalnya yaitu terdapat permintaan untuk menampilkan data hasil temuan. Aksi usernya adalah dokumenter melakukan permintaan menampilkan data hasil temuan. Reaksi sistemnya, sistem memproses permintaan tersebut untuk nanti ditampilkan. Kondisi akhirnya data hasil temuannya ditampilkan. Selanjutnya adalah skenario use case mencari hasil temuan. Fungsinya yaitu melakukan pencarian hasil temuan. Kondisi awalnya yaitu terdapat permintaan untuk melakukan pencarian. Aksi usernya yaitu melakukan permintaan pencarian hasil temuan. Reaksi sistemnya yaitu memproses permintaan tersebut untuk nanti ditampilkan. Yang mana datanya nanti diambil dari database. Kondisi akhirnya yaitu hasil temuan yang sudah tersimpan nanti ditampilkan lewat sistem. Selanjutnya skenario use case generate report. Tujuannya berfungsi untuk melakukan generate sebuah laporan draft report yang nanti akan dilihat atau direview oleh quality assurance. Aksi usernya adalah dokumenter melakukan permintaan untuk generate report. Sistem memproses permintaan tersebut untuk generate report. Itu adalah reaksi sistemnya. Kondisi akhirnya yaitu generate report menjadi sebuah draft report yang nanti bentuknya adalah satu file PDF. Selanjutnya adalah skenario use case melihat report. Tujuannya adalah berfungsi untuk menampilkan hasil report yang sudah digenerate. Kondisi awalnya terdapat permintaan untuk menampilkan hasil report yang sudah digenerate. Aksi usernya yaitu dokumenter dan quality assurance melakukan permintaan untuk menampilkan report. Sistem memproses permintaan tersebut dan menampilkan hasil report yang sudah digenerate. Kondisi akhirnya report yang tadi sudah digenerate akan ditampilkan menjadi satu format file PDF. Sekian dari saya. Selanjutnya adalah pembahasan elaboration yang nanti akan dibahas oleh Saudara Surgani dan Muhammad Rasid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid. Saya akan melanjutkan bagian bab selanjutnya yaitu elaboration. Yang sebelumnya adalah inception yang disampaikan oleh Saudara Ramdan. Baiklah, kita mulai ke PPT-nya. Ini adalah bab elaboration. Untuk subbab pertama yaitu daftar kebutuhan. Pada tabel ini kita bisa melihat daftar kebutuhan untuk aplikasi manajemen temuan ini. Nomor 1 di sini ada mengelola data pegawai yaitu pentester, QA, dan dokumenter. Requirement-nya untuk yang mengelola data pegawai ini yaitu tambah data pegawai,
yaitu user memasukkan atau mengetikkan data pentester, QA atau dokumenter. Poin keduanya adalah edit data pegawai, yaitu user mengubah data pentester, QA atau dokumenter. Poin ketiga, hapus data pegawai, user menghapus data pentester, QA atau dokumenter. Poin keempat, yaitu cari data pegawai, yaitu user mencari data pentester, QA atau dokumenter. Fitur berikutnya untuk kebutuhan yaitu membuat data proyek dan subproyek. Poin 2.001 yaitu membuat proyek baru, user membuat proyek baru. Nomor 2-nya edit data proyek, yaitu user mengubah data proyek. Dan ketiga yaitu mencari data proyek, user mencari data proyek. Mengapa tidak ada fitur untuk hapus? Karena untuk menjaga data bila kita sebelumnya sudah memasukkan atau membuat proyek tersebut, kita sebenarnya pencegahan agar tidak terjadi missing data atau missing reference dari ketika kita mau memunculkan data proyek yang sudah ada sebelumnya. Bila kita menghapus data nama proyek ketika kita mencari report, seperti kita misalnya kalau di database itu inner join seperti itu, mencari reference, nanti ada missing atau tidak ketemu null. Makanya tidak ada hapus data project untuk project. Lebih ke sebenarnya di edit ini ada status, yaitu status projectnya masih aktif atau sudah tidak aktif. Dimana kalau statusnya tidak aktif, ketika memasukkan memasukkan pekerjaan baru, nama proyek itu sudah tidak bisa digunakan kembali. Oke, lanjut ke poin 4-nya 2.004 yaitu membuat subproyek baru. User membuat subproyek baru. Di sini kita perlu menjelaskan di mana apa perbedaan proyek dan subproyek. Proyek ini merupakan nama sebuah institusi di mana proyek itu dilakukan. Seperti contohnya kita menggunakan code name agar menyamarkan nama pekerjaan karena itu ada kerahasiaan dalam pekerjaan. Seperti NDA kita tidak bisa seperti kita mungkin memberi nama satu proyek institusi itu Doraemon. Nah, subproyek itu adalah jumlah proyek yang kita lakukan pada perusahaan tersebut. Seperti misalnya pada tahun 2019 ini kita memiliki 2 pekerjaan, yaitu audit serta ISO misalnya, implementasi ISO. Berarti itu 2 pekerjaan yang berbeda, maka kita proyeknya sama, misalnya TOR. Begitu untuk subproyeknya yang ISO karena duluan TOR 1, kalau yang audit pentestnya TOR 2, itu yang disebut subproyek. Proyeknya TOR, subproyeknya TOR 1 ataupun TOR 2. Begitu. Kita lanjutkan ke poin 5, edit data subproyek. Ya, kita misalnya mengubah deskripsi sebelum proyek itu kita masukkan data, ya kita masih bisa rubah seperti nama code name-nya, mau TOR 2 atau mau TOR 2A, 2B karena makin banyaknya jumlah proyek. Oke, lanjut mengelola data temuan. Di sini adalah fitur utama dari aplikasi ini, yaitu memasukkan data temuan, di mana user memasukkan data temuan, baik itu berupa dari infrastruktur ataupun aplikasi. Intinya dari aplikasi ini ya ini, poin 3.001 ini. Poin 3.002 yaitu merubah data temuan, seperti ada koreksi bahwa itu adalah temuan false positif, karena kita mungkin harus memberikan laporan terlebih dahulu, yaitu quick report seperti hasil tools mungkin.
sebelum sempat kita verifikasi, kita sudah laporkan, ternyata setelah kita verifikasi, setelah quick report kita submit, ternyata itu temuan tidak ada, maka kita wajib untuk merubah statusnya menjadi false positif atau kita tiadakan di laporan. Lalu poin berikutnya 3.3 yaitu mencari data temuan. User mencari data temuan. Ini adalah bagi saya fitur nomor 2 terpenting setelah memasukkan data temuan, karena mencari data temuan ini adalah hal yang tersulit bagi seorang dokumenter ketika kita menyusun sebuah laporan hasil pekerjaan. Mengapa? Sebenarnya kita membutuhkan reference atau misalnya temuan-temuan sebelumnya itu, kalau temuannya misalnya DDoS misalnya, sebenarnya penyebabnya apa sih di project lain, rekomendasinya apa sih, penyebabnya apa. Nah, itu kita bisa menjadi acuan atau ya bahan buat pengerjaan laporannya. Maka bagi saya fitur ini adalah sangat membantu sekali, dan alasan mengapa dibuatnya aplikasi ini karena di perusahaan belum ada dan kita agak kesulitan untuk mencari. Kita harus buka satu-satu project, kira-kira project apa ya, kita buka satu-satu setiap project yang sepertinya kita ada sebenarnya di sini. Kita buka file PPT-nya misalnya atau doc-nya, langsung kita find, nggak ada, buka lagi, nggak ada, buka lagi. Nah, maka aplikasi ini mempermudah proses pencarian itu. Lalu poin keempat berikutnya yaitu generate report, di mana generate report untuk poin pertamanya 4.1 yaitu user melakukan proses generate report berupa hasil penggabungan temuan dalam satu subproyek. Ya, di sini sebenarnya sih buat draft atau quick report untuk kita jadikan bahan untuk dijadikan report yang untuk kita sampaikan ke klien. Mengapa? Karena mungkin tetap saja untuk generate report mungkin aplikasi ini terbatas pada poin-poin temuan saja, seperti screenshot temuan kan tidak bisa di generate oleh sistem. Kita harus mempolesnya sendiri, mempoles finishing, tapi setidaknya ini membantu tugas dokumenter untuk membuat bahan report. Ini sangat membantu sekali, dan kita pun bila diminta list temuan itu bisa generate dari sini dan sangat cepat sekali. Poin 4.002-nya yaitu pencarian report, yaitu user mencari data report. Sama seperti temuan, namun ini lebih ke file yang kita cari. Misalnya kita sudah menemukan temuannya, terus karena di situ nggak kurang jelas mungkin, nah di sana kita setelah ketemu temuannya di poin 3 titik ini, ada ternyata temuan di subproyek ini. Nah, kita langsung cari reportnya. Ini ternyata report yang ini, kita download, dan baru kita analisis, kita cari referensinya. Ternyata berbeda, apakah sama dan bisa kita implementasikan di proyek ini juga atau bagaimana, seperti itu. Lalu yaitu poin 4.03 yaitu proses mengunduh, yaitu proses unduh report untuk disimpan pada local storage. Ini sih sebenarnya buat perlu dilakukan downloading di local storage, satu mungkin sebagai proses backup juga, jadi tidak ada satu tempat penyimpanan saja, karena mungkin server perusahaan kita masih belum sebanyak itu menyediakan data backup. Dan proses cepatnya kita mengecek laporan ketika kita udah tahu misalnya di subproyek ini tinggal kebetulan kita ada folder project subproject itu, ya kita tinggal buka aja, nggak usah download lagi gitu. Oke, lanjut ke diagram sequence. Diagram sequence ini salah satunya kita proses seorang pentester memasukkan data temuan pada aplikasi. Di sini ada
subjeknya yaitu user. Di sini ada form temuan. Di sini ada proses untuk pengelolaan project, ada pengelolaan temuan, serta objek temuan itu sendiri yang berupa data. Oke, di sini kita mulai dari user. User menginput subproject. Ini adalah mengasumsikan kita ada project baru. Input subproject dulu di dalam form temuan untuk header. Nah, di sini ada verifikasi sebenarnya ada nggak subproject yang sebelumnya kita masukkan di data master. Oh, kode subprojectnya ada. Kita balikan lagi ke form temuan. Oh, berarti subproject sudah verified, ada dan sudah di log. Nah, baru berikutnya input temuan. Di sini pentester memasukkan setiap list temuan yang diberikan dari teknisi untuk dimasukkan ke dalam form temuan ini. Ini mengaktifkan tombol tambah setiap item temuan yang diterima. Di sini ada pengelolaan temuan. Semuanya di hold dulu, diproses. Lalu ketika semua temuan itu dirasa sudah semuanya masuk, baru dokumenter melakukan proses penyimpanan temuan, di mana proses penyimpanan temuan itu adalah proses menyimpan seluruh yang ada pada form temuan yang aktif ketika kita mulai memasukkan temuan subproject seperti itu. Set temuan, melakukan verifikasi, yaitu di mana proses store temporary filenya temuan itu disimpan, menanyakan kepada user, kepada form temuan, memunculkan konfirmasi penyimpanan. Apakah benar data sudah benar? Apakah Anda yakin data sudah benar dan tidak ada kesalahan? Baru ketika pengguna melakukan proses memverifikasi ya, simpan, baru temuan disimpan dan menjadi data temuan. Di sini menampilkan pesan kembali lagi ke form temuan bahwa proses penyimpanan hasil pentest berupa temuan berhasil disimpan. Ini adalah tahapan akhir ketika kita melakukan penyimpanan atau penginputan temuan. Next, diagram kelas analisis. Di sini ada nomor kelas analisisnya di kolom yang pertama, di kolom yang kedua yaitu nama kelas analisis. Di sini ada KA01 yaitu proses input project karena ini yang pertama. Terus KA02 yaitu proses melihat project, KA03 proses mencari project, KA04 proses input hasil temuan, KA05 proses melihat hasil temuan, KA06 proses mencari hasil temuan, di mana di sini kita bisa lihat ya kalau sebenarnya prosesnya itu mencari dulu. Ketika kita sudah dapat ada hasil pencarian, baru kita bisa melihat temuan itu sendiri. K07 yaitu proses generate report, K08 yaitu proses melihat report. Desain kelas diagram. Di sini kita lihat kelas project, tabel temuan dan tabel project. Di sini ID project, di sini ID temuan itu one to many di ID project. Kenapa? Karena di setiap temuan, di setiap kelompok temuan subproject pasti hanya memiliki satu subproject. Pasti hanya memiliki satu proyek. Kenapa? Karena tidak mungkin dalam satu laporan temuan kita mengerjakan lebih dari hasil dari beberapa perusahaan. Itu tidak mungkin. Jadi one to many-nya yaitu di proyek ke tabel temuan. Dan ini di subproject pun seperti itu. Pasti satu kelompok temuan berisi
satu subproyek, tapi satu subproyek mungkin ada di beberapa kelompok temuan begitu. Karena mungkin saja ada laporan temuan itu ada inisial tes, lalu ada retest, mungkin aja dibikin 2 laporan yang berbeda. Lalu di sini ada nilai resiko. Begitupun nilai resiko, karena nilai resiko itu pasti suatu temuan berbeda-beda banyak, setiap poin temuan itu pasti memiliki satu nilai resiko. Apakah itu 0, false positif, bahkan false positif pun harus ada nilainya yaitu 0. Lanjut ke diagram kategori pun seperti itu. Apakah kategorinya itu pasti one to many. Kita lihat kiri itu tabel utama dari setiap kegiatan yang kita lakukan pada aplikasi, sedangkan bagian kanan ini seperti project, subproject, nilai resiko, kategori, kelompok, ini adalah lebih ke data master, di mana setiap temuan ini mengambil data mengacu kepada data master yang ada di kanan ini. Maka otomatis kita mengurangi kesalahan pada proses input manual. Kita hanya menginput sekali pada data master. Ketika kita memasukkan temuan, kita tinggal lookup aja, ya link aja, maksudnya cari reference ke tabel yang sudah ada. Di kategori ini seperti misconfiguration, obsolete page, terus ada default configuration seperti itu. Di sini lalu ada kelompok. Di sini adalah pembagian kelompok, karena setiap pentest secara umum ada 2 pengelompokan, yaitu infrastruktur dan aplikasi. Keamanan infrastruktur dan keamanan aplikasi itu biasanya dilakukan oleh 2 tim yang berbeda. Next yaitu deskripsi diagram kelas analisis. Nama kelasnya tabel temuan seperti yang tadi kita lihat. Kita coba zoom. Oke. Atributnya ada apa aja? Yaitu ada ID temuan yang kita auto increment atau kita generate oleh sistem. Ada ID project, yaitu master projectnya seperti tadi kita Tor. ID subproject seperti Tor 1, Tor 2 atau Tor Pentest, Tor Android atau Tor ISO, mungkin ya. Itu untuk penamaan sih lebih fleksibel. Terus ada ID kelompok, ya seperti tadi kita sebutkan, yaitu ini adalah temuan infrastruktur atau temuan aplikasi, keamanan aplikasi. Terus ada nama temuannya apa, seperti DDoS. Deskripsinya seperti tidak adanya pencegahan percobaan secara berulang dalam waktu yang sangat singkat. Nah, seperti itu. Langsung ada ID kategorinya, berarti itu ada misconfiguration, berarti tidak ada kesalahan pengkonfigurasian terhadap aplikasi ataupun infrastruktur itu sendiri. Dampak temuannya seperti layanan tidak dapat diakses, ataupun data dapat diambil, ataupun apa contohnya. Lalu ada ID resiko yang kita tadi sebutkan. Ada dalam perusahaan kami menggunakan skala 1 sampai 5 sebagai contohnya. Dalam dari 0 itu none, tidak ada resiko, dan 5 yaitu kritikal, yang paling resiko itu kayak take over ataupun pengambilan data-data sensitif. Lalu ada atribut rekomendasi, di mana untuk menangani temuan ini apa yang harus dilakukan, serta referensi bila si klien ketika melihat temuan ini, di mana sih gimana cara memperbaikinya,
kan misalnya rekomendasi setting autolog atau try login berapa kali. Nah, referensi ini step by step caranya bila sang vendor dari perangkat memberikan tutorialnya ataupun dari website-website lain. Operasi di tabel ini yaitu tambah, ubah, simpan, dan cari. Tabel berikutnya tabel proyek udah masuk ke dalam kelompok tabel master, yaitu ID project, yaitu auto generate dari sistem. Lalu ada nama proyek. Nama proyek itu ya tornya itu, kalau ID proyek ya mungkin THR atau 001. Lalu ada deskripsinya, misalnya perusahaan yang bergerak di bidang apa ataupun ya apa penyedia bisnis. Takutnya ada kebingungan ketika mencari proyek. Ini proyek apa sebenarnya? Di sini ada tambah, ubah, simpan, cari, dan verifikasi. Lalu ada tabel subproyek, ada ID proyek, karena pasti setiap subproyek harus memiliki satu ID proyek. TOR 1 tidak mungkin ada tanpa adanya TOR, seperti itu. Tidak ada TOR bila tidak ada Odin. Oke, bercanda. Kita lanjut lagi. Nama subprojeknya seperti TOR ID subprojeknya mungkin THR 01. Di sini namanya TOR 1 strip Android atau Android apps atau iOS apps. Deskripsi ya deskripsi penjabaran yang lebih jelas bila perlu disampaikan. Ada operasi tambah, ubah, simpan, cari, dan verifikasi. Tabel berikutnya ada tabel kelompok, yaitu ID kelompok atau generate secara sistem, dan lalu ada nama kelompok seperti aplikasi, infrastruktur, dan sebenarnya ada kayak dokumentasi seperti kalau kita mengecek capacity planning, ISO-nya, kebijakan perusahaan, apakah sudah ada beberapa klien yang minta pentester secara VA secara menyeluruh. Di sini pun ada tambah, ubah, simpan, cari, dan verifikasi. Tabel kategori mirip, ID kategorinya, auto generate, nama kategori seperti configuration, obsolete patch, lalu ada konfigurasi obsolete patch. Di situ lalu ada apa lagi? Ya, banyak lah, seperti contohnya 2. Lalu deskripsinya seperti kalau penjabaran miskonfigurasi, kriteria miskonfigurasi itu seperti apa, batasannya seperti apa. Lalu ada tabel nilai resiko, yaitu ID resikonya auto generate. Nilai resikonya ya mungkin bisa sama dengan ID resiko, seperti kita pertama memasukkan nilai resiko 0, ya ID resikonya 0, nilai resiko 0, deskripsi none. 1 low, 2 medium, 3 high, 4 sampai 5 itu kritikal. Operasinya pun sama, tambah, ubah, simpan, dan cari. Oke, sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bagian subbab berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Surgani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surgani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi PowerPoint yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Muhammad Rosyid. Di sini saya akan membahas terkait fitur utama perangkat lunak. Untuk fitur yang pertama ada autentifikasi user. Fitur ini digunakan untuk membatasi akses aplikasi, yaitu dengan mendaftarkan user dan password sebagai kunci autentifikasi akses aplikasi, sehingga tidak sembarangan orang dapat mengakses data di dalam aplikasi ini. Untuk fitur yang kedua, yaitu ada user creation. Fitur ini
digunakan untuk menunjang fitur autentifikasi user, di mana pembuatan user hanya bisa dilakukan oleh user admin. Untuk fitur yang ketiga yaitu input hasil temuan. Fitur ini digunakan untuk insert raw data hasil temuan ke dalam aplikasi. Untuk fitur yang keempat, ada update hasil temuan. Fitur ini digunakan untuk mengubah detail temuan seperti kategori, kelompok, dan nilai risiko. Untuk fitur yang kelima yaitu generate laporan. Fitur ini digunakan untuk generate file draft untuk direview oleh quality assurance. Untuk fitur yang keenam yaitu dashboard. Fitur ini menampilkan beberapa informasi seperti proyek mana yang masih berjalan, tren temuan, dan beberapa informasi lainnya. Untuk fitur yang ketujuh yaitu input project. Fitur ini digunakan untuk menambahkan proyek baru yang akan dimulai oleh perusahaan. Untuk fitur yang terakhir yaitu fitur ke-8, ada update project. Fitur ini digunakan untuk mengubah detail proyek seperti nama proyek, alamat, subprojek, dan beberapa informasi terkait proyek lainnya. Berikut hasil prototipe yang dihasilkan oleh kelompok kami. Pada login page, pada halaman ini ditampilkan form login dengan isian username atau email dan isian password. Ada pula switch button remember me untuk menyimpan kredensial dan button login untuk submit data kredensial. Untuk page yang selanjutnya yaitu ada page dashboard. Pada halaman ini, pengguna bisa melihat outstanding project, yaitu project yang sedang berjalan. Pengguna bisa melihat tren temuan, yaitu list temuan yang sering muncul, tren temuan berdasarkan kelompok, nama temuan, kategori, dan nilai risiko. Pada halaman ini juga dapat diurutkan berdasarkan nilai temuan dari yang paling besar sampai yang paling kecil atau sebaliknya. Untuk page selanjutnya yaitu ada page master data. Pada halaman master data ditampilkan beberapa informasi yaitu list beberapa project yang sedang berjalan, list user, dan subproject yang sedang berjalan. Pada setiap kelompok informasi terdapat link see more, di mana ketika diklik akan menampilkan list secara menyeluruh dari setiap kelompok informasi. Untuk page selanjutnya ada page input data temuan. Pada halaman input data temuan berisi form untuk menambahkan data temuan baru. Beberapa informasi yang perlu ditambahkan antara lain parent project, subproject, nama temuan, kelompok temuan, ID temuan sudah generate secara otomatis, kategori temuan, deskripsi, hasil analisis, rekomendasi penanganan, nilai risiko, keterangan, dan referensi temuan. Pada bagian bawah sebelah kanan ada button save untuk submit data temuan. Pada page selanjutnya atau page yang terakhir yaitu ada page library. Pada halaman library temuan menampilkan record atau list temuan. Pengguna bisa mencari hasil temuan record lama ataupun record baru dengan cara memasukkan nama temuan berdasarkan ID temuan, nama temuan, kategori, kelompok, nilai resiko, dan melakukan aksi pada list temuan. Aksi yang bisa digunakan pada setiap page yang menampilkan record atau table akan ditemukan icon more. Bila diklik akan muncul overlay untuk melihat data dan atau menghapus data yang dipilih, dan juga bisa menampilkan detail data setelah button view detail diklik. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan materi yang kurang mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.